Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas fisika bersama Bapak. Untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai hakikat fisika, bahwa hukum-hukum fisika yang ada saat ini itu semuanya menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang ada di alam semesta. Pertanyaannya adalah bagaimana dari sebuah fenomena-fenomena alam itu bisa dijadikan atau bisa outputnya menjadi sebuah hukum-hukum alam, ya. Nah, ketika kita melihat ada sebuah fenomena-fenomena alam semesta, maka kita bisa melakukan pengamatan terhadap fenomena tersebut dan pencatatan dari apa-apa yang terjadi. Kemudian kita bisa membuat sebuah hipotesis atau jawaban sementara dari apa yang kita pikirkan, atau juga kita bisa membuat sebuah teori baru. Kemudian dari hipotesis dan teori yang sudah kita buat tersebut, kita melakukan sebuah eksperimen dengan mengambil sebuah atau mengambil data-data dari eksperimen tersebut, kemudian mengolahnya sampai pada akhirnya kita melakukan pengujian dari data yang kita dapatkan terhadap hipotesis yang kita buat, yang pada akhirnya kita akan bisa mendapatkan sebuah hasil dari fenomena yang terjadi. Nah, hasil dari fenomena-fenomena yang terjadi ini akan menjadi hukum-hukum alam, bisa hukum fisika ataupun persamaan-persamaan dalam kimia dan lain sebagainya. Nah, hukum-hukum yang alam yang sudah kita dapatkan tadi ini harus bisa diuji kembali, bisa di laboratorium, juga bisa di alam. Ketika kita mengujinya dan mendapatkan sebuah hasil yang sama, maka hukum-hukum yang tadi kita dapatkan itu bisa menjelaskan berbagai fenomena-fenomena alam yang lain, ya. Sehingga antara fenomena-fenomena satu dengan fenomena dua harus bisa saling berkaitan. Jadi tidak ada istilahnya berbeda gitu ya, atau tidak berkesinambungan. Yang pada akhirnya untuk apa kita melakukan ini? Pada akhirnya kita bisa memanfaatkan untuk manusia. Sebagaimana banyak sekali perangkat-perangkat teknologi yang hari ini ada di sekitar kita yang sebelumnya itu berasal dari proses penelitian yang sangat panjang oleh para peneliti. Nah, pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menjawab tantangan alam semesta ini gitu. Nah, untuk menjawab tantangan-tantangan ini dari fenomena-fenomena yang alam, ada beberapa pertanyaan yang harus kita bangun. Pertanyaannya adalah what? Apa? Ya. Apa yang terjadi? Kemudian why? Kenapa fenomena itu bisa terjadi? Atau juga how? Bagaimana fenomena itu terjadi? Nah, ini semua dilakukan agar kita bisa mendapatkan sebuah jawaban dari sebab ataupun akibat dari fenomena alam yang terjadi. Proses inilah dari kita bertanya, mengamati, dan seterusnya, sampai kemudian kita mendapatkan sebuah jawaban. Inilah yang kemudian disebut sebagai metode ilmiah. Nah, ada beberapa contoh ya
dari pola pikir ilmiah yang bisa kita lakukan. Contoh yang pertama adalah misalkan kita punya smartphone atau handphone gitu ya. Kemudian di manual booknya dituliskan bahwa jarak jangkau dari Bluetooth smartphone kita itu adalah 15 meter. Maka pemikiran ilmiah akan bertanya, apakah benar jangkauannya adalah 15 meter? Atau juga jangan-jangan jangkauannya lebih jauh atau lebih dekat. Bisa juga kita bertanya, sebetulnya faktor apa saja yang bisa mempengaruhi jarak jangkau tersebut. Nah, kemudian selanjutnya pola pikir ilmiah yang kedua adalah dari bentuk parasut. Misalkan kita mengamati parasut penerjun payung di televisi. Ternyata ada beberapa perbedaan bentuk parasut untuk beberapa peristiwa. Pemikiran ilmiah akan bertanya, bentuk parasut apa yang paling membuat penerjun paling lama di udara? Nah, dari sini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ajukan tadi dengan cara mengamati, membuat hipotesis, dan seterusnya. Kemudian pola pikir yang ketiga mengenai pola pikir ilmiah itu, misalkan kita sedang mengamati berbagai jenis benda yang bisa terbakar oleh api. Maka pemikiran ilmiah akan bertanya, bahan-bahan apa saja yang memberikan panas yang tinggi jika terbakar? Apakah kayu? Apakah besi? Apakah emas? Atau dan lain sebagainya. Pertanyaan tadi bisa kita jawab dengan kita melakukan penelitian ilmiah. Ada juga misalkan tentang sebuah kaleng ya yang diisi oleh air, lalu misalkan kita isi dengan setengahnya, lalu ketika kita gelindingkan ternyata dia tersendat-sendat. Maka pemikiran ilmiah akan bertanya, berapa bagian kaleng yang harus terisi air agar kaleng tersebut menggelinding lambat, atau berapa banyak kaleng tersebut harus diisi dengan air agar dia menggelinding dengan cepat. Nah, ini bisa kita lakukan melalui prosedur metode ilmiah. Ada juga misalkan pola pikir ilmiah yang kelima itu adalah misalkan kita memiliki balon tiup, kemudian si balon itu kita isi dengan air, lalu kita bakar dengan api, ternyata tidak pecah. Meskipun lama-kelamaan air akan keluar dan balon kempes. Maka pemikiran ilmiah akan bertanya, apakah besar balon yang diisi air mempengaruhi lama pecahnya balon? Nah, untuk menjawab pemikiran ilmiah tersebut, bisa kita lakukan dengan misalkan kita tiup balon tersebut dan isi dengan air yang banyak, ataupun dengan air yang lebih sedikit, kemudian kita panaskan dan kita amati secara waktu mana balon mana yang pecahnya paling lama. Atau ada juga kasus misalkan kita mengamati perahu-perahuan yang diberi sabun dan ternyata dia bisa maju di air. Maka pemikiran ilmiah akan bertanya, sebetulnya bagaimana sih bentuk terbaik supaya perahu itu melaju dengan lurus? Atau bagaimana caranya supaya perahu melaju dengan cepat? Apakah dengan pemberian sabun yang banyak atau tidak? Kemudian pola pikir ilmiah yang selanjutnya adalah misalkan kita ingin mengetahui berapa banyak ya kesalahan-kesalahan dari orang-orang tentang jatuhnya batu besar dan kecil lebih cepat mana. Ya, kita misalkan mengamati banyak kesalahan konsep orang-orang tentang mana yang lebih cepat jatuh, antara batu besar atau batu kecil, jika kedua batu tersebut dijatuhkan dari ketinggian yang sama.
Maka pemikiran ilmiah akan bertanya, berapa banyak atau berapa persen kesalahan-kesalahan konsep itu terjadi pada misalkan pada siswa di kelas kita, ya, apakah banyak atau tidak. Untuk mengetahui itu ya harus kita lakukan dengan percobaan atau metode ilmiah. Atau misalkan ada kasus tentang mengamati berbagai orang yang menjadi atau yang mendapatkan peringkat 10 besar di kelas. Nah, ini kita bisa amati atau bisa kita buat sebuah pertanyaan, apakah ada hubungannya golongan darah dengan peringkat 10 besar juara di kelas? Kalau ternyata ternyata ada, berarti memang golongan darah bisa mempengaruhi peringkat di kelas. Atau jangan-jangan tidak ada hubungannya antara golongan darah dengan kecerdasan. Ini bisa kita lakukan penelitian sambil kita belajar metode ilmiah. Nah, pertanyaannya, sebetulnya langkah-langkahnya seperti apa mengenai metode ilmiah ini? Ya, di antaranya ada pengamatan. Jelas, ini harus ada proses kita mengamati. Kemudian kita lakukan buat pertanyaan tadi, topiknya apa ya? Ini yang harus kita jawab karena ini menjadi bagian tujuan dari percobaan atau penelitian yang kita lakukan. Kemudian kita mengumpulkan data ya, melakukan eksperimen, kemudian kita mengumpulkan data-data, kemudian kita buat hipotesis dan kita uji hipotesisnya sampai pada akhirnya adalah kita mengambil sebuah kesimpulan. Proses ini kita sebut sebagai langkah-langkah metode ilmiah. Sehingga hasil dari langkah-langkah atau proses metode ilmiah ini menghasilkan sebuah jawaban yang ilmiah. Nah, selain kita memahami tentang langkah-langkah metode ilmiah, ada karakter yang harus dibangun. Yang pertama itu adalah objektif. Objektif itu kita menilai satu objek ya sesuai dengan apa yang kita lihat, tanpa kemudian menilai objek tersebut berdasarkan perasaan kita, kecenderungan kita, tetapi benar-benar berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita amati. Kemudian para peneliti atau orang-orang saintis itu harus teliti dan cermat. Ini penting agar jawaban yang dihasilkan banyak memberikan atau bisa menjelaskan dari apa yang terjadi. Kemudian harus dibangun rasa ingin tahunya. Jelas ini kalau misalkan rasa ingin tahu kalian terhadap sesuatu yang terjadi, ya kalau rendah ya kalian tidak memiliki semangat untuk mencari jawabannya. Kemudian karakter yang harus dibangun adalah gemar membaca. Gemar membaca ini penting dan kalian harus banyak membaca referensi ketika kalian melakukan prosedur ilmiah. Kemudian harus jujur, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, dan terbuka. Terbuka ini mau menerima masukan, saran dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian harus kritis ya. Kritis, kemudian kreatif, inovatif, dan peduli terhadap lingkungan. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan ini, ada tugas yang mana tugas ini akan Bapak ambil sebagai penilaian harian atau ulangan harian di bab hakikat fisika dan metode ilmiah. Nah,
Tugasnya adalah, karena situasi kita juga sedang COVID dan kalian sedang berada di rumah masing-masing, tidak mungkin dibuat kelompok ya. Jadi ini tugasnya per orang atau individu. Nah, silahkan pecahkan masalah yang tadi Bapak sebutkan. Nah, cuma dari 8 masalah yang tadi Bapak sebutkan, karena kondisi juga sedang seperti ini, jadi hanya 5 saja. Silahkan kalian pilih 1 dari 5. Yang pertama adalah tentang masalah jarak jangkau Bluetooth handphone. Bapak rasa kalian masing-masing memiliki handphone ya. Silahkan kalian amati, ambil data. Sebetulnya jarak jangkau dari handphone yang kalian miliki itu berapa meter. Kemudian panasnya api nggak usah, bentuk parasut nggak usah. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang masalah kaleng yang berisi air, kemudian digelindingkan. Mana yang lebih cepat ataupun lebih lambat? Pengisian air yang seberapa banyak yang bisa membuat kaleng tersebut menggelinding dengan cepat maupun lambat. Kemudian ada masalah tentang balon yang diisi dengan air. Kalian disilahkan lakukan percobaannya di rumah, kemudian isi balon tersebut dengan volume yang bermacam-macam, kemudian kalian jawab pertanyaan berapa banyak air yang harus terisi, apakah ukuran balon makin besar balon makin lama dia kempes ataupun keluar airnya. Kemudian untuk kasus perahu berbahan bakar sabun juga bisa kalian lakukan di rumah ya. Dan yang ketujuh, antara batu besar dan batu kecil. Apakah batu besar dan batu kecil ini ketika dijatuhkan dari ketinggian yang sama, manakah yang lebih cepat untuk sampai ke tanah? Apakah batu besar atau batu kecil? Silakan kalian pilih 1 dari 5 topik tadi. Hasilnya kalian catat dan kalian buat dokumentasinya ya. Yang dicatat di Word itu adalah prosedur atau metode ilmiah yang tadi Bapak sebutkan. Kemudian prosedur atau metode ilmiah yang kalian lakukan dari mulai pengamatan sampai jawaban, dan foto-foto dokumentasi dari kalian melakukan percobaan tersebut di-upload di Google Classroom ya. Nah, ini petunjuk. Nah, ini petunjuknya adalah ada 5 yang harus kalian lakukan ya. Kalian catat mulai dari pengamatan, langkah-langkahnya, kemudian pertanyaan apa yang ingin kalian jawab, kemudian prosedur penelitiannya ya, mulai dari persiapan sampai pengambilan data, kemudian hasil data yang kalian dapatkan seperti apa, kemudian kalian simpulkan dan berikan saran. Jika tugas ini dikerjakan dengan baik, maka nilai pengetahuan dan keterampilan kalian minimal 85. Ini tugas pertama di bab 1 yang akan dimasukkan sebagai penilaian harian atau ulangan harian. Ya. Cukup jelas, mudah-mudahan itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.